Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu sampai saat ini jemaah. Allah Rabbul Alamin telah memberikan kita kesehatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kita waktu luang, kemudian kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, maka itu adalah suatu rasa syukur yang kita ucapkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena ternyata dua nikmat tersebut adalah dua nikmat yang maghbunun fihi makatsirun minan nas, yang banyak di antara manusia tidak peduli atau mungkin dia tidak terlalu memperhatikan dan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali ketika menafsirkan atau menjelaskan tentang hadis tentang masalah nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, maka seolah-olah manusia itu disebutkan oleh beliau, kita ini seperti orang yang berdagang. Kita di dunia ini seperti orang yang berdagang, sedangkan kesehatan dan waktu luang itu adalah modal untuk berdagang tersebut. Maka barang siapa yang dia menggunakan dua modal tersebut dalam berdagangnya, dalam dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka sungguh dia akan beruntung. Tetapi barang siapa yang dia gunakan bukan dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, maka sungguh tidak ada kecuali kesengsaraan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Allah ngasihkan kesehatan, gunakan kesehatan itu dalam ketaatan kepada Allah. Gunakan kesehatan itu dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika kita diberikan waktu luang, gunakan waktu luang itu juga untuk senantiasa mengingat Allah Jalla Jalaluhu, bukan malah mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur dengan nikmatku, kata Allah Rabbul Alamin, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. La in wa in kafartum inna adabi lasyadid. Tetapi kalau sebaliknya, ternyata waktu sehat dan waktu luang itu engkau gunakan dalam sesuatu atau bahkan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sungguh azab Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat pedih. Maka bisa jadi nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membuat kita sepulang kita melakukan atau menggunakan kesehatan dan waktu luang tersebut bukan karena Allah langsung cabut, bahkan mungkin Allah matikan kita dalam kondisi su'ul khatimah. Maka gunakanlah waktu luang, gunakanlah kesehatan itu untuk ketaatan kepada Allah, dan ketaatan itu sangat banyak sekali. Kita bisa berzikir kepada Allah, kita bisa untuk mencari nafkah, kita bisa untuk mencari dunia, tapi semuanya tidak boleh melalaikan apa yang diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan waktu luang. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita untuk sholat, maka segera untuk sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat, apalagi harus melalaikan atau bahkan tidak peduli dengan amalan atau ibadah tersebut. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
karena beliau telah mengajarkan kita kebaikan, karena beliau telah menunjukkan kita jalan yang lurus, maka terus berselawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas bagaimana cara membina rumah tangga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana cara untuk bisa menghadapi masalah dalam rumah tangga tersebut, karena terkadang atau bahkan dalam rumah tangga itu pasti ada permasalahan, baik permasalahan yang berasal dari seorang suami, bahkan terkadang juga keluar pun permasalahan tersebut dari seorang istri. Maka beliau menyebutkan di sini Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam kitabnya adalah Al-Akhta' wa Azwat wa Zawjat, yaitu rapor merah suami istri, kesalahan yang terkadang keluar atau timbul dari sang suami, kemudian terkadang juga timbul dari sang istri. Maka beliau mengatakan di antara akhta'u zaujat, di antara kesalahan yang terkadang keluar dari istri, sang istri terkadang memasukkan orang yang tidak diizinkan oleh sang suami ke dalam rumahnya jemaah. Maka di sini saya mengatakan pada intinya sang suami ini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala memiliki hak agar dia atau dia boleh tidak mengizinkan seseorang itu masuk ke rumahnya kecuali orang-orang yang dia cintai. Maka wajib bagi seorang istri ketika dia tahu suaminya seperti itu, dia harus meminta izin dan dia harus senantiasa menjaga hak dari suaminya, karena itu adalah hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Walaupun ternyata yang dia masukkan ke dalam rumahnya itu adalah mahramnya, apalagi kalau bukan mahramnya, seperti ada ayahnya misalnya, kemudian saudara laki-laki dari pihak istri, ataupun perempuan ajnabi atau teman dekat istri, bahkan orang itu adalah ibu dari pihak istri tersebut, terlebih lagi orang-orang selain mereka, maka istri tidak boleh mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah suaminya melainkan dengan izin dari suami tersebut. Apapun kita lakukan di rumah jemaah, ada ibu-ibu mau gelar misalnya pengajian atau mungkin arisan di rumahnya, maka silakan minta izin sama suaminya. Kalau suaminya mengizinkan maka silakan dia kerjakan, tapi kalau suaminya melarang maka harus tanpa ada berat hati, tanpa dia merasa terpaksa, maka harus dihindarkan hal tersebut. Karena ketaatan seperti ini adalah ketaatan yang mubah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang diperintahkan sesuatu yang mubah oleh suaminya, maka tidak boleh seseorang itu menolak ajakan suaminya, kecuali nanti kalau dia menolak, maka malaikat akan mendoakan keburukan padanya, malaikat akan mendoakan dia kesengsaraan, bahkan dia dilaknat oleh malaikat sampai suaminya itu ridho kepadanya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, akan tetapi sangat disayangkan bahwa ada sejumlah istri yang menganggap gampang perkara tersebut. Ia tetap memasukkan orang-orang yang tidak diizinkan oleh sang suami untuk dimasukkan ke dalam rumahnya, padahal tindakan demikian adalah tindakan yang tidak boleh dikerjakan. Karena telah datang dalam sebuah hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian beliau berkhutbah pada haji wada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakum alaihinna alla tuti'na furusakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Kalian memiliki hak untuk melarang mereka agar tidak memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Akan tetapi jika mereka tetap melakukan hal tersebut, maka silahkan engkau boleh memukulnya, tapi pukulan tidak boleh menyakitkan. Dan pukulan seperti ini sama seperti pukulan orang yang nusus.
Orang yang dia khianat sama suaminya, orang yang dia melakukan kedurhakaan kepada suaminya, maka berhati-hati dengan hal tersebut. Itu adalah kedurhakaan kepada sang suami, durhaka kepada mereka, yang tidak ada lain jelas yang kita ketahui bahwasanya surga dan neraka seorang perempuan itu berada pada suaminya. Ketika dia baik dengan suaminya, ketika dia senantiasa taat kepada suaminya, tidak ada lain dia akan mendapatkan keridhaan Allahu Jalla Jalaluh dan dia akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam sarahnya atau mensarah hadis ini, beliau mengatakan makna yang dipilih dari lafaz alla tu'ti'na furusakum dalam hadis tersebut adalah agar mereka, ya istri-istri kalian, tidak memasukkan atau tidak mengizinkan seseorang yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian, apalagi duduk di dalam rumah kalian, baik yang diminta izinkan kepada suami adalah seorang laki-laki ajnabi ataupun perempuan atau seorang dari kalangan mahram sang istri, maka larangan tersebut mencakup orang-orang yang tadi, dia mau mahramnya, dia mau bukan mahramnya, maka jelas itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada sang suami itu adalah ketaatan yang sangat luar biasa sekali. Maka tidak ada celah bagi seorang istri untuk mengkhianati, bahkan untuk berbuat durhaka kepada suaminya, enggak ada. Hanya sekedar perkara mubah nih, ketika sang suami melarang istri, bahkan nanti akan disebutkan dalam hadis yang berikutnya, dengan dia berpuasa pun ia harus minta izin kepada suami, apalagi puasanya bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib jelas lebih mengutamakan hal tersebut, apalagi dia kalau mau ganti puasanya, dia sudah datang nih bulan Sya'ban sudah mulai masuk misalnya, kemudian di akhir-akhir Sya'ban dia belum bayar, maka silakan dia dahulukan hal tersebut. Tapi kalau waktu-waktu yang dia mau kerjakan puasa wajib itu masih luas, dia pun masih disyariatkan untuk minta izin kepada suaminya. Apalagi kalau itu adalah perbuatan-perbuatan yang sunnah dari puasa, maka lihat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasumu wa zawjuha syahidun illa biizni. Maka tidak halal bagi seorang istri, berarti hukumnya adalah haram bagi seorang istri berpuasa sedangkan suaminya berada di tempat, melainkan dengan izin suaminya. Wala ta'zana fi baitihi illa biiznihi. Dan seorang istri tidak boleh memberikan izin kepada seseorang masuk ke dalam rumah suaminya tanpa dengan izin suaminya tersebut. Kemudian kita katakan sebagaimana yang tadi, bahwasanya ini adalah dalil-dalil bahwasanya ketaatan kepada suami itu adalah ketaatan yang utama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan ketika ada orang yang dia ditimpa oleh dua kemaslahatan. Yang pertama, dia harus berbuat bakti atau dia harus menjenguk istrinya. Kemudian yang kedua, dia tidak diizinkan keluar oleh suaminya. Mana yang harus diutamakan? Maka jelas apa yang diucapkan oleh suaminya itu harus lebih ditaati. Karena ketika dia menikah, surganya bukan di orang tuanya lagi, tapi surganya adalah di suaminya. Adapun ketika terjadi hal tersebut, maka jelas sang suami juga harus diberikan pengarahan bahwasanya dia tidak boleh tasyadud, dia tidak boleh terlalu keras, dia tidak boleh terlalu banyak melarang sang istri, apalagi kalau itu adalah perbuatan baik. Dia menjenguk orang tuanya misalnya, maka silakan engkau sebagai seorang suami, engkau juga yang mendampingi istrimu untuk datang menjenguk orang tuanya. Dan ini diantara kebaikan seorang menantu yang dia menjadikan mertuanya itu semisal dengan orang tuanya. Dan itu yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam sarah hadis ini. Beliau menyebutkan, An-Nawawi mengatakan di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa tidak boleh melakukan sesuatu di rumah suami melainkan harus dengan izinnya.
Hal itu dibawa kepada pengertian selama sang istri tidak tahu apakah suami ridho atau tidaknya, atau tindakannya atau tidak. Adapun jika sang istri telah mengetahui bahwa suaminya akan ridho dengan apa yang dia lakukan, maka tidak mengapa hal tersebut. Tapi kalau dia ragu-ragu nih, saya mau membawa keluarga saya masuk ke kamar, orang tua saya, atau mungkin adiknya, atau mungkin kakaknya perempuan, kemudian dia ragu, nanti ini suaminya ridho apa enggak, dia enggak tahu dengan hal tersebut, masih setengah-setengah, maka jelas dia harus tinggalkan dan enggak boleh dia membawa hal tersebut. Karena kalau dia mengerjakannya, takut nanti dia terjatuh dalam keharaman. Ini sama seperti subhat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman waqa'a fis subahati fawaqa'a fil haram. Kalau dia melakukan sesuatu yang subhat, dia tidak tahu apakah ini halal, ini haram, kemudian dia lakukan hal tersebut, maka dia dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perbuatan haram tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti kebiasaan yang telah berjalan baik ketika suami berada di rumah atau tidak, ini ketika dia tahu bahwa suaminya itu ridho dengan hal tersebut, maka silakan. Dengan demikian tidak perlu ada izin khusus dari sang suami memasukkan mereka ke dalam rumah. Kesimpulannya, izin dari sang suami harus diperhatikan, baik izin yang bersifat rinci maupun izin yang bersifat global. Ini dia. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, pembahasan yang berikutnya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad pun mengatakan, maka tidak boleh seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Memasukkan orang ke dalam rumah, dia minta izin, kemudian keluar pun dia harus minta izin. Dia harus minta izin, suaminya harus tahu dia keluar kemana misalnya. Baik dia mau ke orang tuanya misalnya dengan ditemani oleh mahramnya. Adapun kalau dia dekat, maka dia tidak perlu dengan mahram tersebut karena dia tidak safar misalnya, maka silahkan. Maka dia tetap harus minta izin kepada suaminya. Adapun kalau ada orang yang keluar kemudian tidak diizinkan oleh suaminya, jelas itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan dosa besar, apapun jenis kegiatan tersebut. Baik dia mau sholat ke masjid misalnya, atau dia datang ke masjid untuk belajar agama, atau bahkan dia yang keluar untuk mengajarkan agama, maka jelas wajib dia minta izin kepada suaminya, dan tidak boleh dia keluar tanpa dengan mahram atau tanpa dengan izin dari mahramnya atau suaminya tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau menyebutkan di sini, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, sangat disayangkan sekali bahwa ada sejumlah istri yang sudah tidak memiliki perhatian dengan perkara minta izin kepada suaminya. Ketika dia tidak berada di rumah, yakni sang istri keluar rumah tanpa mempedulikan suaminya, dengan wajah terbuka ia pun keluar menuju rumah tetangga, sanak saudaranya, keluar menuju tempat wisata, pasar atau ke rumah teman-temannya tanpa seizin suaminya. Bahkan terkadang pula ia mengelabui sang suami untuk mencapai tujuannya. Jika ia ingin pergi ke tempat yang tidak diizinkan oleh suami, maka ia pun meminta izin kepada suaminya untuk berkunjung ke rumah saudaranya. Dari sinilah dia pergi menuju tempat yang dia inginkan. Padahal tindakan semacam ini adalah nusuz, adalah kedurkaan seorang istri kepada suaminya, karena sang suami memiliki hak melarang sang istri untuk keluar dari rumahnya. Dan ini pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, seorang suami memiliki hak untuk melarang istrinya keluar dari rumah ketika hendak datang ke tempat yang dia inginkan. Bahkan sang istri ingin datang berkunjung ke rumah orang tuanya pun, atau bahkan menghadiri jenazah kedua orang tuanya pun, ia harus minta izin kepada suaminya. Kalau sekarang Masya Allah jemaah, ketika suami kita nggak ada di rumah, dia lagi kerja misalnya, atau di tempat di mana dia, ketika kita hendak minta izin, maka dimudahkan, ada gadget, ada HP kita
kita bisa WA, kita bisa telepon, kita bisa SMS, maka jangan sampai dengan dimudahkan kita semuanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Beda dengan zaman dahulu, bagaimana suaminya dia pergi berperang, kemudian orang tuanya meninggal dunia, disangkin ketaatannya seorang istri tersebut, dia tidak bisa minta izin kepada suaminya, akhirnya dia pun tidak mendatangi, dia pun tidak menemui, bahkan tidak bisa melihat jenazah dari orang tuanya, maka disebutkan dosa dari orang tuanya pun diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu karena ketaatan yang dilakukan oleh sang suami yang dia tidak keluar karena dia belum mendapatkan izin dari suaminya tersebut. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang istri harus senantiasa terus memperhatikan hal tersebut, memperhatikan kewajibannya yang wajib dia harus lakukan, yang wajib dia harus meminta izin kepada suaminya. Kepada suaminya lebih baik baginya daripada mengunjungi orang tuanya, kecuali kalau memang suaminya mengizinkan hal tersebut, maka silahkan. Kemudian lebih lanjutnya Ibnu Qudamah pun mengatakan jemaah tidak boleh bagi seorang istri keluar rumah melainkan dengan izin suaminya. Namun demikian tidak sepatutnya juga bagi sang suami melarang istrinya saat ingin mengunjungi dan menengok kedua orang tuanya. Enggak boleh. Kita bagi seorang suami juga harus paham dengan kondisi istri kita. Enggak boleh kita egois, walaupun memang surga dan nerakanya itu ada pada kita, tapi kebaikan kepada mereka tetap dianjurkan. Maka silakan mereka berkunjung kepada orang tuanya, dia berbakti kepada orang tuanya. Setelah sekian lama dia tidak bertemu dengan orang tuanya, maka silakan lakukan hal tersebut. Maka itu yang akan membuat rumah tangga itu bisa menjadi rumah tangga yang dia akan berbahagia, karena dia senantiasa menjaga hubungan tali silaturahminya dengan mertuanya, dengan istrinya, dengan orang tuanya dan yang lainnya jemaah, tanpa menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya untuk senantiasa meminta izin kepada sang suami. Maka kita katakan lagi, seorang suami juga harus memperhatikan hal tersebut, kemudian tidak susah untuk memberikan izin kepada istrinya selama yang dia izinkan atau yang dia minta dia kerjakan adalah sesuatu dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, dalam ketaatan atau ingin menyambung tali silaturahminya dengan orang tuanya. Bahkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang masalah izin ini, ketika ada seorang istri ingin mengerjakan kebaikan, engkau enggak boleh melarang dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang perempuan ingin datang ke masjid untuk sholat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Enggak boleh engkau tahan perempuan-perempuan di bawah tanggunganmu, istrimu, anakmu ketika dia minta izin untuk datang ke masjid. Tapi jelas dia harus memperhatikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika dia datang ke masjid. Dalam perjalanannya ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah terpenuhi, maka jelas silahkan dibolehkan. Tapi kalau engkau tidak membolehkan pula, maka ingatkan dia dengan kebaikan, nasihati dia dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang sopan, sehingga dia bisa menerima hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, demikian pula Ibnu Qudamah mengatakan, oleh karena itu jika seorang istri menampakkan nusuznya, kedurhakaannya, yakni ia berbuat maksiat kepada suaminya, menolak untuk melakukan hubungan ranjang dengan suaminya misalnya, atau dia keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka boleh bagi seorang suami untuk meninggalkan sang istri sendirian di tempat tidurnya, karena ada tahap-tahapannya. Ketika ada seorang istri itu nusus, maka silahkan dinasihati dengan nasihat yang bagus. Jangan dicaci maki, jangan dihinakan, jangan direndahkan. Kemudian kalau itu enggak bisa, maka silahkan wahjuruhunna fil madaji. Engkau bisa menghajar dia, enggak satu kamar dengan dia, enggak temanin dia tidur, enggak ajak dia ngobrol dan yang lainnya. Kemudian kalau enggak bisa,
fadribuhunna, boleh engkau memukulnya, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Itu tahapan-tahapan. Kalau enggak bisa 3 hal tersebut, maka silakan dia boleh mengutus dari keluarga sang istri seorang islah, orang yang ingin mendamaikan keduanya. Kemudian dari seorang suami juga ada seorang islah. Kemudian dia rembukin apa sih yang terjadi dalam rumah tangganya. Kemudian berusaha nih orang yang islah ini untuk memperbaiki rumah tangganya, jemaah. Kalau enggak bisa, maka ada jalan terakhir mungkin yang dia lakukan. Dia mungkin bisa cerai dan yang lainnya karena tidak bisa mempertahankan hal tersebut. Tapi kalau dia bisa menjalani dengan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka itulah yang terbaik. Kemudian demikian pula disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hendaknya sang istri berhati-hati untuk keluar dari rumahnya. Meskipun hal ini memungkinkan baginya, walaupun dia mampu, dia bisa keluar pakai sepeda motor, pakai mobil, nggak perlu diantar oleh sang suami, walaupun dia mampu dengan hal tersebut. Tapi dia hendaknya berhati-hati untuk keluar. Jika di dalam hatinya selamat dari fitnah, akan tetapi manusia tidak akan selamat dari fitnah yang ditimbulkan. Jika seorang istri terpaksa harus keluar rumah, maka ia harus minta izin terlebih dahulu kepada sang suami, serta berpenampilan tidak menarik, maksudnya menutup auratnya. Demikian pula ia berusaha untuk keluar menuju tempat-tempat, atau dia berusaha untuk keluar menuju tempat-tempat yang relatif sepi, bukan di jalan dan di pasaran. Menjaga suara agar tidak terlalu keras, berjalan di bagian pinggir jalan dan bukan di tengah jalan. Ini maksudnya untuk menjaga kaum muslimat ketika dia keluar, apalagi dia tidak menggunakan pakaian hijab, dia tidak menggunakan penutup auratnya, dia tampakkan semuanya, karena itu akan ditakutkan terjadi fitnah. Bahkan lihat apa kata Nabi SAW ketika ada seorang perempuan menggunakan minyak wangi, kemudian dia sengaja melewati laki-laki, kemudian laki-laki tersebut mencium bau wanginya, kemudian tergoda sama dia, ingin merayu dia, ingin mengajak dia melakukan perbuatan maksiat. Cuman perantara tersebut, kata Nabi SAW, dia seperti wanita pezina. Hadisnya sahih. Nabi SAW yang mengatakan hal tersebut. Bagaimana kalau kita keluar menampakkan semua aurat kita, kemudian terjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu? Maka hati-hati dengan hal tersebut. Jangan sampai salahkan suaminya yang akan menceraikan dia, atau jangan sampai salahkan gara-gara dia berpenampilan hal tersebut, kemudian ada laki-laki yang suka sama dia, kemudian dia suka sama laki-laki tersebut, ternyata suaminya pun mencari wanita yang lain yang membalas kejahatan yang dia lakukan. Maka ini yang dijaga oleh agama Islam. Ini yang dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Dan suami dia juga harus ada rasa malunya dan cemburunya. Jangan sampai dia itu dayus. Ingat kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Siapa dia? Dayus. Siapa dayus tersebut? Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga laki-laki yang tidak ada rasa cemburu. Apa dia? Dia tidak cemburu melihat istrinya berpakaian seksi, padahal yang memerintahkan ada Allah untuk menutup aurat. Ustaz, saya sudah nasihati istri saya untuk berjilbab, tapi katanya hatinya dia harus jilbabi dulu. Kapan engkau bisa menjilbabi hati engkau kalau engkau tidak praktekkan dulu di luar? Gak bisa. Kalau pengen baik itu harus berusaha di luar juga dibenahi, bukan hanya di dalam. Sembari lambat laun engkau akan menjadikan hati engkau taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan yang memerintahkan tersebut adalah yang memberikan engkau kesehatan, yang memberikan engkau tubuh yang bagus, yang memberikan engkau suami, yang memberikan engkau anak, yang memberikan engkau rizki, yang memberikan engkau waktu luang, kemudian engkau menolak perintah tersebut. Allahu Akbar. Apa yang kita harapkan ketika Allah Jalla Jalaluhu tidak memberikan keberkahan kepada kita, kemudian kita seorang suami tidak mau menjaga diri kita dari dayus? Apa dayus itu? Tidak ada rasa cemburu ketika istri kita melakukan perbuatan yang haram, kita biasa-biasa saja dengan hal tersebut. Terutama tentang pakaian, jemaah. Kejahatan itu banyak dari pakaian. Hati-hati engkau kaum muslimah.
Engkau jangan pernah menyalahkan laki-laki ketika ada yang memperkosa engkau. Engkau jangan sampai menyalahkan laki-laki ketika ada orang yang melecehkan engkau. Karena engkau yang membuat sebab itu terjadi. Engkau tampakkan dada engkau. Engkau tampakkan aurat engkau. Kemudian ketika engkau diganggu, engkau marah. Ketika engkau diusik oleh orang lain, engkau marah. Maka engkau yang menimbulkan hal tersebut. Maka ini yang dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, kulli ya ayuhan nabi kulli azwajikum wa banatikum wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna ayyurafna fala yu'zaina. Engkau tutup aurat engkau tutup apa yang membuat laki-laki itu terpesona dengan tubuh engkau, karena engkau sudah memiliki suami. Jangan engkau tampilkan kepada orang lain, sehingga engkau tidak diganggu dan engkau selamat dari hal tersebut. Maka kita sebagai seorang suami senantiasa untuk menjaga istri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini disebutkan kesimpulannya jemaah, perbuatan seorang istri yang dia keluar dari rumah tanpa seizin suaminya adalah perbuatan dosa besar. Ini ingat kaum muslimat, engkau tidak boleh keluar kecuali diizinkan oleh suami. Apapun acara tersebut, apapun yang engkau hadiri, bahkan kalau itu pun adalah sebuah ketaatan kepada Allah, engkau ingin berjumpa dengan orang tuamu, engkau ingin duduk di majlis taklim, engkau ingin mengerjakan solat di masjid-masjid Allah yang pahalanya 27 kali lipat daripada solat di rumah sendiri, tapi engkau tetap minta izin kepada suami. Dan itu adalah perbuatan dosa besar ketika dia keluar tanpa izin dari suaminya, kemudian hendaknya ia bertobat jika telah terjatuh dalam perbuatan tersebut. Kemudian keluarnya sang istri dari rumah merupakan sebab setan bisa menguasainya. Sebagaimana setan akan menghalangi dari kenikmatan tinggal di rumah tangganya, kelapangan, kesenangan dan ketentraman di dalamnya. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Perempuan kalau dia sudah mulai keluar, apalagi dia sudah mengenakan baju seksi, pusarnya sudah mulai kelihatan, dadanya sudah mulai ditampakkan, maka tambah diperindah lagi oleh setan. Walaupun terkadang perempuan itu lebih jelek daripada istri kita, jemaah. Lebih jelek daripada istri kita, kulitnya lebih hitam daripada istri kita lebih putih lagi kulitnya. Tapi kalau sudah keluar, kita melihat hal tersebut, maka siap-siap setan sudah mulai menghiasi mereka dan menggoda kita, jemaah. Dan Allah Jalla Jalaluhu pun telah berfirman dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang zaman dahulu. Orang jahiliyah itu bukan orang yang ketinggalan zaman kayak seperti yang kita anggap mungkin orang di jahiliyah itu mungkin kumal-kumal yang lain. Enggak, jemaah. Dan disebutkan oleh para ulama, pakaian adab orang Arab itu enggak sama seperti yang kita lihat orang cadaran, yang kita lihat ada orang yang berjilbab besar, menutup auratnya. Itu bukan adatnya orang Arab pakaiannya lah. Adatnya orang Arab itu disebutkan dalam sejarah, kemudian kalau kita cari ternyata tali perut itu asalnya dari Arab. Antum tahu tali perut? Kaum muslimat tahu tali perut? Tali perut itu kayak pakaiannya orang India, yang usar-usarnya pinggangnya itu kelihatan. Itu tali perut, dia tampakkan, dia joget-joget di depan orang umum. Itulah kebiasaan dan adabnya orang Arab, jemaah. Kemudian datanglah Islam yang memerintahkan untuk menutup aurat-aurat tersebut supaya mereka tidak diganggu oleh orang lain, supaya mereka dia dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu, tidak dihinakan oleh orang lain. Itulah agama Islam. Maka berjilbab, menutup aurat bukanlah adab dari orang Arab, tetapi itu adalah perintah dari Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya, jemaah. Nah, perlu kita ketahui karena banyak perempuan mengatakan pakai jilbab itu kan adabnya orang Arab, nutup aurat itu kan adabnya orang Arab. Siapa yang mengajarkan engkau dengan hal tersebut? Lah, itu adalah ajaran dari Allah. Allah yang memberikan kedua kaki untuk engkau, yang mana Allah bisa mencabut kedua kaki tersebut.
Allah yang memberikan engkau kepala, yang mana Allah tuh maha bisa untuk menghilangkan kepalamu sebelum engkau tutup, maka segera ditutup sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita azab dan memberikan kita kehinaan jemaah. Kemudian kalau saja seorang muslimah itu mengetahui bahwasanya kebahagiaan, kesenangan, kelapangan, kenikmatan adalah dengan tinggal berdiam diri di rumah, maka niscaya ia akan memilih untuk tinggal dan berdiam diri di rumah tanpa harus keluar rumah. Hendaknya seorang muslimah mengakui akibat dari penderitaan yang ditimbulkan dari kaum wanita yang membuat kekacauan di luar rumah sana jemaah. Lihat wanita-wanita di luar sana jemaah, apalagi anak kita yang tidak terkontrol. Apa yang terjadi? Mereka rusak. Pulang ke rumah engkau lihat yang masih kecil, kebun binatang itu sudah terbiasa dia ucapkan. Adab kepada orang tua semuanya kurang ajar. Dan kita sebagai orang tua tidak cemburu dengan hal tersebut jemaah. Kita tidak mau menjaga mereka. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu dari api neraka. Bukan malah menelantarkan dia, bukan malah membuat dia hancur, bukan malah membuat dia dimasukkan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala ke dalam neraka. Bahkan lihat, seketika kita membiarkan wanita mudah keluar dari rumah, kita tidak menjaga mereka, maka mereka akan menelantarkan rumah, membuat hati hancur berkeping-keping dan membuat hati menjadi sempit, yakni ketika ia telah mulai mengabaikan kebahagiaannya sendiri di dalam rumah, kebahagiaan anak-anaknya serta kebahagiaan seorang suami. Karena kalau seorang istri ini sudah mulai banyak acara di luar, pasti semuanya akan terbengkalai. Mungkin dia sebelum berangkat ke acara dia memasak, dia mencuci, tapi sejatinya ada kebahagiaan yang harus dia penuhi. Apa? Dia seorang suami itu ingin ditemani oleh istrinya. Seorang anak-anak itu ingin ditemani oleh ibunya. Dia ingin bergaul, dia ingin bercanda, dia ingin menikmati kehangatan dari istrinya, dari ibunya. Itu yang kita harapkan. Kita enggak peduli engkau memiliki acara di luar sana, wahai sang istri. Yang kita inginkan dari suami adalah engkau senantiasa ada pada diri kita, kemudian memberikan kebahagiaan. Dan jangan sampai ketika engkau sering banyak acara di luar sana, yang engkau keluar apalagi tanpa izin kepada sang suami, engkau setidak-tidaknya keluar atau engkau kembali ke rumahmu dalam keadaan benci, dalam keadaan tidak peduli dengan suami. Bahkan apalagi ada orang yang berbuat maksiat dan durhaka kepada suaminya, maka jelas hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya, maka di antara rapor merah seorang istri atau kesalahan yang muncul dari seorang istri yang seharusnya dia harus jaga hal tersebut, apa itu? Tidak boleh sang suami memerintahkan istrinya dalam bermaksiat kepada Allah, atau seorang istri tidak boleh taat ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Walaupun hukum asalnya taat kepada suaminya adalah mutlak jemaah. Ya, kita harus melakukan perbuatan baik kepada suami kita. Dan bahkan yang kita sebutkan dalam hadis yang telah lalu, seandainya suami ini dia memiliki kurhun, dia memiliki luka yang bernanah, kata Nabi SAW, kemudian nanahnya itu engkau jilat, engkau hisap, engkau bersihkan dengan lidah engkau, maka sungguh itu belum engkau dikatakan berbuat bakti kepada suami, saking kebaktiannya. Tapi kebaktian yang seperti itu enggak boleh kebablasan juga. Apa? Saking baktinya kepada suami, semua perbuatan haram pun dikerjakan. Maka ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Walaupun dia taat kepada suami, tiba-tiba suaminya mengatakan, engkau enggak taat sama aku. Ya, karena kita bodoh dalam masalah agama, enggak paham dengan hal tersebut, ya ikut-ikutan saja misalnya. Maka enggak boleh. Ya boleh dengan hal tersebut, apapun yang dia menentang atau melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhluqin
fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allahu Rabbul Alamin. Ini mentaati sang suami dalam bermaksiat kepada Allah, maka ini diantara kesalahan rapor merah seorang istri yang dia harus benahi. Maka tidak diragukan lagi bahwa taat kepada suami hukumnya adalah wajib bagi seorang istri. Dan ketaatan itu termasuk dalam cakupan makna kepemimpinan. Maka seorang suami kepada istrinya telah dijelaskan oleh Allahu Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya. Surat An-Nisa ayat yang ke-34. Apa kata Allahu Rabbul Alamin? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka ketaatan seorang istri kepada sang suami memiliki pengaruh kuat untuk mendukung kelanggengan kehidupan sebuah rumah tangga. Kalau kita nggak taat kepada suami, jelas rumah tangga kita akan hancur. Karena nggak ada pemimpin di sana, apalagi kalau dirubah lagi. Apa itu? Yang jadi pemimpin perempuan. Kemudian yang jadi pesuruhnya adalah laki-laki, yang dia nyuci baju, nyuci piring, memasak dan yang lainnya, maka kebalik. Itu juga akan dimurkai oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Dan bagusnya pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya. Barang siapa di antara mereka yang telah melaksanakan semua itu dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka baginya jemaah pahala yang sangat banyak. Namun hal itu tidak berarti bahwa sang istri harus mentaati suaminya secara mutlak. Hingga sang istri harus mentaati suaminya dalam segala yang dia perintahkan. Kemudian terlebih apalagi pemerintah itu apa? Perintah tersebut atau apa yang keluar dari ucapan suaminya itu adalah perintah dalam berbuat maksiat kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Padahal ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja, bukan dalam perkara yang perbuatan maksiat. Maka oleh karena itu tidak boleh bagi seorang istri untuk mentaati suaminya, enggak boleh, haram hukumnya ketika sang suami mengajak untuk melakukan perbuatan yang haram. Yakni jika sang suami memerintahkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah, seperti menyuruh dia minum khamr dan menyiapkannya, atau menyuruh dia untuk menyerupai wanita kafir, meninggalkan hijab syar'i, meninggalkan solat, menuruti sang suami ketika ingin berhubungan intim di bulan Ramadan, atau berhubungan intim di bulan Ramadan yaitu pada siang harinya, jangan mau, enggak boleh. Apalagi kalau terjadi hal tersebut, dia akan dapat kafaroh. Dia disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, itu akan sangat besar akibatnya dan sangat berat kafarohnya. Maka kita dihindarkan dari hal tersebut. Kemudian berhubungan badan ketika dia haid, kemudian melakukan hubungan di duburnya misalnya, naudzubillahi min dzalik, itu keharaman yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Walaupun suami yang mengajak itu hukumnya adalah haram. Seandainya dia memaksa, kemudian kita ditolak dan kita diceraikan, tinggalkan dia. Masih ada suami-suami yang lain yang lebih taat yang mencari Anda. Maka jangan takut dengan hal tersebut. Jangan sampai engkau melakukan perbuatan maksiat yang diperintahkan oleh suami tersebut. Jangan taat. Tapi ya tetap nasihatin suami, itu enggak boleh seterusnya. Bukan berarti baru diajak seperti itu kemudian dia minta cerai lah. Maka silakan dia nasihatin suaminya bagaimana caranya supaya dia teringat dengan hal tersebut, karena perkara-perkara semacam itu adalah yang diharamkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Kaidah umum dalam perkara tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabari. Kemudian disebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih, yang dibawakan oleh Al-Hakim. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, telah membuat satu bab. Di dalam bab itu rahimahullahu ta'ala mengatakan seorang istri tidak boleh taat kepada suaminya dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Bukhari pun mengatakan telah memberitahukan kepada kami Khalid bin Yahya, telah memberitahukan kepada kami Ibrahim bin Nafi dari Hasan, dia adalah ibnu Muslim dari Safiyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia mengatakan ada seorang perempuan Ansar menikahkan putrinya, namun rambut anak gadis yang dia nikahkan itu rontok
karena terkena suatu penyakit. Maka perempuan Ansor itu pun datang kepada Nabi SAW. Kalau dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, perempuan Ansor itu berkata, sesungguhnya suami putriku menyuruh aku agar aku menyambung rambut putriku, karena rambut putrinya ini rontok karena ada penyakitnya. Akhirnya suami yang menikah dengan dia itu memerintahkan untuk nyambung rambutnya, untuk buat rambut palsu. Maka kata Nabi SAW, la, jangan, innahu qad lu'ina al-mustausilat. Tidak boleh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang suka menyambung rambutnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar pun rahimahullahu taala dalam syarah hadis ini menjelaskan, kalau seandainya seorang suami sampai menyuruh untuk bermaksiat, maka wajib bagi sang istri untuk menolaknya, dan itu bukan kedurhakaan. Jika seorang suami mendidiknya untuk bermaksiat, maka dosanya ditanggung oleh sang suami. Sang suami yang menanggung dosa tersebut. Tidak mentaati seorang suami dalam hal bermaksiat kepada Allah, tidak berarti sang istri itu harus bersifat kasar kepada suaminya karena ia mengingkari perbuatan tersebut. Akan tetapi seorang istri, hendaknya bagi seorang istri tersebut memulai dengan berlemah lembut kepada suaminya, kemudian dia menasihati suaminya, kemudian mengingatkan suaminya agar takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Demikian pula jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, hendaknya seorang istri melakukan langkah-langkah yang paling bijak dalam berinteraksi dengan suami. Namun jika sang suami enggan dan bersikeras di atas kesalahannya, maka sang istri harus mengingkarinya, melakukan langkah-langkah yang paling diridhai oleh Allah, dan tidak mentaati sang suami dalam perkara yang bisa membuatnya berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian kita pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, yang pertama jemaah, maka tidak boleh seorang istri memasukkan sesuatu yang tidak diizinkan masuk oleh sang suami ke rumahnya, kemudian nyambung dengan hal tersebut. Tidak boleh pula dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, harus ada izin suami. Engkau kalau sudah terlanjur keluar diajak oleh teman, belum sempat izin sama suami, telepon di perjalanan, minta izin sama dia. Kalau di tengah perjalanan suami nyuruh pulang, engkau harus pulang. Tanggung ini suami, anda lagi di perjalanan, bentar lagi sampai, walaupun tanggung. Engkau tanggung mau masuk neraka? Apakah engkau menginginkan supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala melaknat engkau sampai suami engkau ridho kepada engkau? Maka itu yang tidak kita inginkan. Jelas, yang pertama jangan memasukkan orang yang tidak diridhoi atau tidak diinginkan ke dalam rumah. Kemudian yang berikutnya, keluar rumah itu harus minta izin kemanapun. Walaupun engkau adalah sebagai da'iyah, sebagai ustazah yang harus keluar misalnya menyampaikan dakwah kepada orang lain, kalau suami nggak mengizinkan, haram engkau keluar, nggak boleh keluar. Kalau suami tidak mengizinkan hal tersebut, walaupun engkau adalah ustazah dan yang lainnya, dan ini diperhatikan. Jangan sampai kita perempuan menjadi keras kepala, kemudian tidak mau taat kepada suami kita. Kemudian yang berikutnya, jangan atau tidak boleh kita mentaati suami dalam perbuatan maksiat kepada Allahu Jalla Jalaluh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Sisanya kalau ada waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, rumah yang kami tempati sejak menikah adalah rumah pribadi saya selaku istri, bukan rumah pemberian orang tua ataupun suami. Cobaannya adalah keluarga anak tidak atau kurang bisa menghargai otoritas suami saya di rumah itu. Maka kemudian mereka berkunjung sesukanya, menginap di dalam waktu sesukanya. Anak selaku istri dilema menghadapi keluarga atau posisi keluarga anak. Anak tidak punya ketegasan sikap, tapi anak paham suami anak sudah sangat tidak ridho. Itu terjadi berkali-kali. Walaupun cara lembut, anak sudah mengingatkan keluarga anak, Ustadz berdosa ke anak, bagaimana cara bertobatnya, apa yang benar yang harusnya anak lakukan. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Seharusnya yang menyiapkan tempat tinggal itu adalah seorang suami, jemaah, seorang suami. Maka antum kalau menikah dengan seorang perempuan itu harus siap risikonya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pemuda itu, ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Kalau engkau sudah memiliki kesiapan untuk memberikan nafkah kepada perempuan tersebut, fatazawwad, nikah engkau. Tapi ini enggak ada kesiapan, semuanya enggak ada yang siap. Kesiapan itu apa? Engkau siap memberikan dia tempat tinggal, engkau siap memberikan dia makanan, engkau siap mencari nafkah untuk mereka. Itu tanggung jawab suami, jemaah. Tanggung jawab suami. Maka kalau terjadi seperti ini, resikonya memang kayak seperti itu. Dan suami itu harus mikir, kemudian dia berembuk dengan istrinya. Maka kalau mau selamat memang seperti itu sang suami. Ya, para laki-laki, kalau kita pengen selamat dari hal-hal tersebut, kita yang harus cari rumah. Kita harus cari rumah. Kalau kita yang nyari rumah, nggak ada yang berani macam-macam di rumah kita. Engkau usir pun dia nggak akan berani ngelawan. Ini masalahnya rumah ya rumah anaknya, rumah ya rumah kakaknya. Dia menganggap ya kalau sang suami, walaupun di sana ya ketika kita membantu suami dengan harta kita itu boleh, nggak jadi masalah. Kemudian haknya juga nggak boleh kita masukkan ke dalam rumah tersebut, silakan. Tetapi kan beda dengan pendapat orang-orang di luar, kan ini rumah anak saya, kenapa engkau yang melarang saya untuk masuk ke rumah ini dan tinggal di rumah itu. Dan ini memang resikonya ketika seorang suami tidak ada tempat kemudian numpang di tempat itu. Maka silakan sang suami harus berusaha mencari rumah, walaupun itu kontrakan, walaupun itu yang lainnya. Bahkan pernah kita bahas jemaah, di antara kesalahan sang suami, apa dia? Dia menyatukan orang tuanya dengan istrinya dalam satu rumah. Itu kesalahan sang suami. Enggak boleh engkau menyatukan seorang istri itu di rumahnya engkau bersama orang tuamu. Kalau engkau bisa mencari rumah yang lain, kecuali kalau orang tua ini enggak ada temannya, atau dia misalnya butuh dirawat misalnya, maka silahkan minta solusi dari atau dirembukin sama istri gimana jalan keluarnya. Tapi disebutkan oleh beliau di sini, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, di antara kewajiban seorang suami itu carikan tempat tinggal yang bisa terpisah dengan mertuanya, yang dia bisa terpisah dari orang-orang dekatnya, sehingga kita bebas dengan hal tersebut. Orang istri kita bebas dari, kadang-kadang kan ibu kita ini ya kalau ngelihat istri sedikit aja kurang ini, komentarnya luar biasa jemaah. Iya, dan antum mana yakin rasakan yang antum yang sudah menikah, baru menikah tiba-tiba qadarullah mungkin istrinya sakit. Kemudian apa yang terjadi? Bertuanya ini nggak tahu kalau menantunya ini sakit. Setelah sholat subuh langsung tidur, ngomel-ngomel orang tuanya. Lah ini udah ngaji, udah pakai jilbab besar, setelah subuh tidur dia. Mana keberkahan yang dia dapat? Ngomel, dia nggak paham dengan kondisi menantunya. Nah, itu yang kita jaga. Sebegitu juga sebaliknya, kita juga memang kalau tinggal di rumah mertua atau di rumah mertua istri, atau mungkin punya istri kita, ya ada sesuatu yang memang akan kena kita dengan dampak tersebut. Dan ya memang bagaimana caranya, ya kondisikan, kemudian diskusikan kepada sang suami mana yang terbaik, gimana suamiku, kita seperti ini suamiku, untuk menjaga hal tersebut silahkan. Kemudian terus ya sang istri juga menasihati keluarganya dan yang lainnya dan seterusnya. Allah Ta'ala alam sabda, diskusikan sama sang suami tentang permasalahan ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan semua urusan kita oleh Allahu Jalla Jalaluh, kemudian diberikan keberkahan oleh Allahu Rabbul Alamin. Nam Allahu Ta'ala alam bisawab. Maka caranya ya untuk berlepas diri dari dosa, banyak beristighfar, kemudian perbaiki lagi rumah tangga kita itu. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, jemaah, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah, kemudian memudahkan semua urusan rumah tangga kita jemaah, membuat kita dan suami berbahagia, kita dengan mertua pun berbahagia, kita dengan anak-anak dan saudara-saudara kita pun diberikan kebahagiaan oleh Allah Jalla Jalaluh.
Kemudian semoga Allah Rabbul Alamin bisa mengumpulkan kita bersama mereka di surganya yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.